YouTube channel Soli Supriyadi hadir untuk para siswa SMP yang baru masuk di kelas 7 di tahun ajaran baru. Kami menyajikan pembelajaran yang sangat asik untuk kalian semua. Yuk kita belajar mengenai besaran pokok waktu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Anak-anakku yang tercinta, insya Allah pembelajaran ini Anda bisa mencatat juga sambil mendengarkan. Itulah sajian dari kami yang perlu kalian pahami, tonton sampai habis. Pencinta YouTuber, waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan. Begitu kan ya? Sampai kapan? Hingga dia meninggal. Nah, itu adalah waktu. Nah, oleh sebab itu, besaran waktu ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu itu berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu berjalan diukur sejak mulai bergerak sampai kapan? Sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Ya, jadi mulai kita bergerak sampai kita berhenti. Itulah waktu yang diukur. Waktu diukurnya dengan apa? Ya, waktu dapat diukur dengan menggunakan jam tangan atau stopwatch. Nah, itulah waktu yang banyak kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang tidak berhubungan dengan waktu. Waktu selalu bersahabat dengan kita, maka bila kita hidup tanpa waktu, maka kita tidak punya batas. Oleh sebab itu, waktu harus benar-benar dimanfaatkan. Satuan sistem internasional untuk waktu adalah detik atau skon. Satu skon standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom kalsium untuk bergetar berkisar 9,192,631,770 kali. Nah, itu adalah satuan waktu yang dinyatakan dalam skon atau detik. Berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 skon. Maka dari itu, kepada pencinta kehidupan, peristiwa dalam sehari-hari, untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, ya, maka waktu dinyatakan dalam satu satuan yang lebih besar. Misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Telah disatukan dalam kesepakatan bahwa satu hari itu adalah sama dengan 24 jam. Nah, itu mengenai waktu yang perlu kalian ketahui. 1 jam
itu sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu 60 menit, 1 menit sama dengan 60 skon. Untuk kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon atau ya disingkat dengan istilah ms, dan mikroskon atau US. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa panjang, massa, dan waktu merupakan besaran pokok yang berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun pada tahun 1971. Sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti tercantum pada tabel 1.2. Ada 4 besaran pokok yang lain yang akan dipelajari pada bab-bab berikutnya, ya, tabel 1.2, besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Ada 6 jenis alat ukur waktu yang perlu Anda ketahui. Nah, dari ke-6 alat ukur waktu itu, diantaranya seperti yang tertera di samping ini. Waktu merupakan salah satu besaran pokok yang menurut satuan internasional memiliki satu waktu, ya, yaitu skon. Jadi skon itu adalah satuan dari besaran waktu. Pada dasarnya, waktu diukur menggunakan gerakan yang berulang-ulang. Maka dari itu, kita ambil misal saja seperti tetes air atau ayunan bandul. Berikut ini adalah beberapa alat ukur waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita. Hampir setiap orang memiliki jam di rumahnya masing-masing. Jam digunakan untuk mengetahui waktu yang ada pada suatu tempat. Nah, itulah mengenai waktu yang perlu kalian ketahui. Sebuah jam memiliki lama 1/24 atau 1/24 hari. Dalam 1 jam terdiri atas satuan yang lebih kecil, yaitu 60 menit atau 3.600 detik. Seperti alat ukur massa, jam juga memiliki skala untuk dapat mengetahui nilainya. Sebuah jam dilengkapi dengan jarum detik, menit, dan jarum jam. Nah, itulah mengenai satuan-satuan dalam waktu. Jam tangan atau arloji biasanya dikenakan di pergelangan tangan. Hal ini untuk memudahkan seseorang melihat waktu di suatu tempat secara mudah. Jadi jam tangan itu selalu kita pakai untuk mencari dan menentukan waktu di suatu tempat. Karena letaknya yang melekat dengan tubuh, arloji juga merupakan salah satu jenis dari alat
ukur waktu atau jam. Arloji dilengkapi dengan jarum detik, menit, dan jam, seperti alat ukur panjang. Jam tangan memiliki skala untuk mengetahui waktu di mana kita memerlukannya. Nilai skala sama seperti jam pada umumnya, yaitu skala terkecil adalah detik dan terbesar adalah jam. Alat ukur waktu berikutnya yaitu stopwatch. Stopwatch dilakukan untuk lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi kalau stopwatch adalah untuk menentukan waktu dalam suatu pekerjaan. Misalnya saja seperti untuk mengukur lama seseorang berlari dengan jarak tempuh 100 meter atau menghitung waktu yang dibutuhkan seseorang tukang untuk menyelesaikan sebuah lemari kayu pada waktu dia membuat lemari kayu. Teman-teman sekalian, ada dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Keduanya memiliki tingkat ketelitian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Stopwatch analog memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,1 skon. Sedangkan stopwatch digital memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 skon. Jadi yang digital lebih teliti. Cara menggunakan stopwatch sangatlah mudah, ya. Seperti Bapak Ibu guru olahraga, pada waktu kalian belajar olahraga, biasanya guru olahraga selalu membawa stopwatch. Yaitu cukup dengan menekan tombol yang ada di atas stopwatch. Nah, tombol-tombol tersebut memiliki fungsi, ya, memiliki fungsi masing-masing. Tombol pertama digunakan untuk memulai. Jadi pada waktu akan memulai bekerja, biasanya menekan tombol yang pertama, atau memberhentikan waktu bekerja. Sedangkan tombol kedua digunakan untuk mengatur stopwatch agar berada pada posisi 0. Jadi untuk mengembalikan ke posisi 0. Itulah fungsi tombol-tombol yang terdapat pada stopwatch. Kalender digunakan untuk mengukur rentang waktu yang cukup lama, yakni meliputi hari, minggu, bulan dalam 1 tahun. Jadi kalender juga merupakan alat ukur waktu. Kalender atau penanggalan merupakan sebuah sistem pemberian nama pada sebuah periode waktu, seperti nama-nama hari. Dasar pembuatan tanggal bisa menggunakan gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Jadi pada penanggalan itu biasanya menggunakan gerakan matahari dan
gerakan bulan. Jika di Indonesia, kalender dibagi menjadi dua, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Skala terkecil kalender yaitu hari. Jadi hari itu adalah skala yang paling kecil, setelah itu bulan dan baru tahun. Selanjutnya, alat ukur jam pasir merupakan salah satu jenis alat ukur waktu, namun tidak baku. Namun penggunaan jam pasir sebagai alat pengukur waktu sekarang sudah tidak begitu populer. Bahkan kebanyakan orang sudah menjadikannya sebagai benda antik atau hiasan rumah. Hal itu karena benda ini adalah benda kuno yang pada saat zaman dahulu digunakan untuk mengukur waktu sebelum ditemukan satuan detik. Jam pasir berbentuk tabung dengan di dalamnya terisi pasir. Pasir di dalam akan mengalir melalui tabung sempit menuju tabung di bawahnya secara teratur. Jika tabung di bawahnya sudah terisi penuh, jam pasir bisa dibalik sehingga dapat digunakan kembali. Itulah mengenai besaran pokok waktu yang fungsinya adalah untuk mengetahui posisi waktu pada saat kita gunakan. Oke, para siswa SMP yang mencintai YouTuber, terima kasih banyak ya yang telah mengunjungi channel kami ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pelajaran ini sangat berguna untuk para siswa.